Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala lahu rasuluhu wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari yang ke-20 telah kita lewati. Hari ini adalah malam ke-21 insyaallah. Malam di mana kita beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 20 hari lamanya kita beribadah kepada Allah, puasa, tilawah, bersedekah, qiyamul lail telah kita laksanakan. Semoga hati kita, iman kita ditambah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah, seharusnya semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan semakin kita ingin menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin ingin meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita, dan itu harusnya sudah ada dalam diri kita di hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Dan apabila itu belum ada dalam hati kita, maka harus kita usahakan terus-menerus untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menanggalkan segala kesyirikan, kemunafikan, penyakit-penyakit hati, keangkuhan, kesombongan dalam diri kita harus hilangkan agar Allah dekat dengan kita. Sayang ketika di bulan Ramadan hati kita masih keras, masih ada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesombongan pada sama manusia, masih ada keangkuhan kita dalam kita bermuamalah kepada sama manusia. Maka di akhir 10 akhir dan di malam iktikaf ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua, hadirin yang dimuliakan Allah, hanya dua yang kita harus jalankan dalam kita berislam dan beriman, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Sikhrin radhiyallahu an. Nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Sikhrin. Dia hidup ketika hanya 4 tahun namanya selama Rasulullah SAW hidup, tetapi sudah 4.000 hadis sahih yang diriwayatkan oleh beliau Abdullah bin Sikhrin, yang kita kenal dengan sebagai Abu Hurairah, yang nisbatnya adalah anak-anak kucing. Hirun itu bahasa Arabnya anak-anak kucing, karena dia suka dengan anak kucing. Di rumahnya banyak anak kucing, maka orang Arab suka kasih julukan disebut Abu Hurairah, anak-anak kucing. Ini hidup hanya 4 tahun bersama Rasulullah SAW, tapi 4.000 hadis sahih telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada suatu hari beliau bersama Rasulullah SAW. Kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka Rasulullah berkata, ini pengajaran Rasulullah terhadap umatnya kala itu, sahabatnya kala itu, pengikutnya kala itu, dan juga harusnya jadi pelajaran buat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Hanya dua perintahnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu
maka apa yang aku perintahkan maka jalankanlah. Apa yang aku larang maka jauhilah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhkanlah, jauhilah. Wa amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan, aku ajarkan, maka lakukanlah sekuat kalian. Kenapa harus dua itu? Karena agama hanya dua itu. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Cuma itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu, maka kita seperti kaum-kaum Nabi yang sebelumnya. Dilaknat dan diazab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Karena sesungguhnya kaum-kaum terdahulu kalian, sebelum kalian, dicelakakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka? Apakah mereka tidak mau menjalankan perintah nabinya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya? Wa innama ahlakal ladzina min qablikum. Mereka celaka kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya dengan perintah-perintah ajaran-ajaran nabinya. Hanya bertanya terus tapi tidak mau menjalankannya. Hanya berdebat dan mendiskusikannya tanpa mau menjalankan perintahnya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka selalu berselisih dengan ajaran nabinya. Kita hanya diajarkan untuk menjalankan perintah Allah. Kita hanya diperintahkan untuk menjauhi larangan Allah. Tanpa ada pertanyaan-pertanyaan kenapa puasa itu diperintahkan, kenapa sholat itu diperintahkan, kenapa baca Quran itu diperintahkan, kenapa Allah memerintah ini, kenapa Allah memerintah itu, kenapa Allah mewajibkan ini, kenapa Allah mewajibkan itu. Tapi kita tidak sama sekali mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian mereka hanya menyelisihkan, mendebat, mempermasalahkan apa yang diperintahkan Nabi mereka tanpa mau menjalankan perintah Nabi mereka. Kerjaannya didebat. Perintah Rasulullah ini kah sunnah Rasulullah, itu kah sunnah Rasulullah, apakah ini sunnah Rasulullah, kenapa begini, kenapa begitu, tapi tidak mau menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Hanya dua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita harus taat, atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Tanpa harus bertanya, tanpa harus berselisih, padahal kita tidak mempelajarinya, padahal kita tidak mendalaminya, padahal kita tidak menjalankannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kata Rasulullah, wa innama ahlakal ladzina min qablikum. Maka sesungguhnya celakanya kaum-kaum terdahulu sebelum kita. Dua hal itu yang mereka lakukan. Mereka tidak menjalankan perintah Allah dan ajaran Rasulnya, dan mereka tidak menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Maka Allah binasakan mereka kaum sebelum kita. Hadirin dan yang dimuliakan Allah, semoga 10 hari terakhir ini kita benar-benar menjalankan perintah Allah tanpa banyak bertanya, tanpa banyak syak wa sangka, tanpa banyak keraguan. Kerjakan dan kerjakan. Sesungguhnya agama ini sudah lengkap, tidak perlu kita cari hal-hal yang lain, hal-hal yang menjadi keraguan kita untuk menjalankan perintah Allah dan keraguan kita untuk menjauhi segala larangan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.